Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Agustina Arumsari, beserta yang hadir di sini dari Badan Gizi Nasional, dan terkhususon ya rekan-rekan awak media yang setia menunggu. Mohon maaf tadi memang jadwalnya jam 3, tapi karena memang ada acara molor dan lain-lain, kita mulai pada sore hari jam 4 ya. Kami ingin di fase-fase sekarang ini ya, dalam fase transformasi dalam beberapa waktu ini ya, kami ingin memberikan update minimal seminggu sekali, tapi kalau misalnya memang diperlukan mungkin ada kalanya kami lakukan siaran pers secara terbatas, kemudian kita kasih rekaman video atau rilisnya kepada awak media dalam kaitannya untuk kita update perkembangan yang kita kerjakan atau kita lakukan di BGN ya. Bapak dan Ibu semua, awak media yang saya hormati, ada beberapa hari ini ingin kami sampaikan di momen sore hari ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat umum dengan menggunakan saluran media yang sehingga hari ini kita berkumpul di tempat ini. Saya kira awak media dan masyarakat ketahui Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan kami berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan. Dari sejak pertama kali kami dilantik, kami sudah menyatakan kita akan berusaha keras ya menata tata kelola dan bagaimana caranya supaya tidak ada keracunan. Walaupun kemudian dalam beberapa hari setelah kami 2 minggu ini, ada beberapa hari kemudian ditemukan adanya kasus keracunan yang kemarin juga awak media tahu di Semarang, di SMK 6 Semarang kami sempat tengok, kemudian yang kemudian cukup ramai juga di Papua, di Jayapura. Saat ini Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Maijen Tergono sudah ada di Jayapura sejak kemudian informasi kami terima dan langsung terbang ke Papua bersama dengan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga para pejabat sana, memastikan melihat kondisi dan memastikan bahwa para siswa atau orang yang kemudian dirawat itu kemudian mendapatkan perawatan yang baik. Tentu saja dengan adanya kasus keracunan itu kami dengan tegas sanksi sudah kami umumkan di beberapa keterangan kami yang terdahulu ya, bahwa setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh Dinas Kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondite yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan dari statusnya sebagai P3K di Badan Kepegawaian Negara, dan atau pada saat nanti perpanjangan status P3K-nya tidak akan kami jadikan pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Tapi tentu saja sanksi saja tidak cukup, betul. Ya, sanksi ya, tapi pada dasarnya kan untuk memperbaiki ini kita butuh tata kelola yang handal, yang prima. Kami telah berdiskusi dengan para ahli kemarin di Kementerian Kesehatan bagaimana menyikapi ini, bukan hanya terkait keracunan, tapi banyak hal terkait gizi, kandungan gizi, keamanan pangan, kemudian skema-skema lain ya, kami banyak mendengar sekarang. Kemudian kami juga telah mengundang beberapa chef ya, ada chef yang juga kerja di beberapa SPPG, kami tanya kira-kira apa masalah dan lain. Intinya setelah ini sore ini juga kami ingin berdiskusi dengan beberapa pihak yang kami pandang perlu kami dengar. Misalnya ada orang-orang yang berpengalaman, pakar di bidang dunia catering, kami juga tanya kiat-kiat dan lain-lain yang kemudian bisa menjadi rujukan bagi kami untuk perbaikan tata kelola agar di kemudian hari itu tidak ada lagi kasus keracunan. Saya ingin membagikan sedikit histori dari keracunan makanan yang ada di Indonesia, di kita di Indonesia dari bulan ke bulan
dari sejak MBG itu kemudian ada. Anda bisa lihat di layar dari bulan Januari. Jadi ada keracunan ini didata oleh Kementerian Kesehatan, ya tentu saja juga di-feeding dari Badan Gizi Nasional. Dari bulan Januari 2025, nanti filenya bisa kami kirimkan. Yaitu dari 2025 pada saat Januari kita mulai mau program makan bergizi gratis, grafiknya seperti itu. Di mana kejadian MBG yang merah, kemudian yang biru adalah keracunan makanan yang bukan kejadian yang bukan MBG. Anda bisa lihat memang di awal-awal ya ada kejadian keracunan yang bukan MBG di atas, seiring bertambahnya dapur kemudian ada peak, ya naik turun, dan kami memang kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya trennya mengalami penurunan, dan kami tentu saja ini satu hal yang baik, tapi bukan berarti ini tujuan kita. Tujuan kita adalah 0 keracunan untuk seluruh dapur SPBG dan MBG program kita di seluruh Indonesia. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk, dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT dan seterusnya, itu kami persiapkan, dan alhamdulillah sebagian sudah jalan, ya bagaimana mengecek makanan, bagaimana kapan makan, logbook dan seterusnya itu alhamdulillah sudah mulai berjalan. Insya Allah minggu depan akan terus perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu di tempat ini atau di momen ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Kesehatan juga yang telah memberikan, ya Kementerian Dikdasmen, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kepala Daerah, Gubernur, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Kependudukan, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan dinas-dinas yang menaungi di daerah yang dengan prima itu memberikan pelayanan manakala terjadi adanya korban keracunan. Alhamdulillah sampai saat ini pelayanan prima, dan saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akan terus tingkatkan bagaimana Kepres yang sudah dibentuk atau sudah ditantangkan oleh Bapak Presiden terkait Satgas MBG di daerah ini. Insya Allah nanti ke depan, minggu depan paling lambat kita akan laksanakan bagaimana sinergitas dan peran dari kepala daerah, dari pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas terkait untuk bisa terlibat mengawasi dan memastikan, intinya adalah tidak boleh ada keracunan dan menu yang disampaikan harus baik, bergizi, dan diterima dengan baik di sekolah, meningkatkan gizi dan tujuan yang menjadi tujuan dari MBG ini bisa tercapai. Ada juga di sosial media atau di media barangkali juga diberitakan adanya relawan atau pegawai yang bekerja di dapur, ya itu ada yang ditemukan dalam kondisi sakit. Merespon itu, maka kami ingin semua, ya bukan hanya relawan yang bekerja di dapur, tapi seluruh rakyat kita kan kemudian ada fasilitas cek kesehatan gratis. Jadi secara khusus BGN akan memerintahkan ke seluruh jajaran yang bekerja di dapur itu untuk kemudian melakukan cek kesehatan gratis untuk tahu kondisi kesehatannya, dan juga kami sudah memerintahkan ke seluruh dapur sebelum memulai pekerjaan, seluruh karyawan, seluruh pegawai, seluruh relawan harus dicek suhunya, ditanya apakah Anda diare, sakit perut, dan lain-lain. Itu keluhannya disampaikan, manakala sakit maka saya minta untuk diliburkan. Ya, jadi kami
strict di situ karena ada beberapa keluhan, katanya ada yang kemudian sakit tapi tidak ngaku, ternyata sakit. Nah, itu bisa menulari orang di dapur itu dan juga mengkontaminasi makanan yang kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Selain itu, pada sore hari ini saya ingin mengumumkan saluran. Jadi begini, BGN ini ada 4 ya, ada 4 parties ya. Yang pertama BGN itu sendiri, yang kedua adalah SPPI atau kepala dapur di dapur-dapur atau orang yang bekerja di dapur, yang kedua. Yang ketiga adalah mitra atau yayasan, yang keempat adalah masyarakat. Dan kami telah menerima banyak aduan, ada yang melalui website saya, ya kami kebetulan dari sebelum jadi kepala BGN sudah ada website Sudaryono ID, di situ ada lapor Masdar, ada beberapa yang sudah lapor melalui saya, kami berusaha untuk merespon. Selain itu juga ada yang WhatsApp ke nomor saya, ada juga yang kemudian mengirimkan email. Kami sudah membuka layanan email untuk SPPI dan layanan email untuk mitra atau yayasan. Selain itu, kami juga ingin mendapatkan lebih banyak barangkali aduan-aduan, yang ada juga yang orang mengadu mungkin tidak mau ketahuan siapa dirinya. Nah, kami menerima itu, sehingga kami pada sore hari ini kami membuka PO Box untuk pengaduan. Bisa ditampilkan PO Box-nya. PO Box 2045, PO Box 2045, bisa ditampilkan nggak ya? Yang itu loh, yang ini itu loh, yang ini loh, paling bawah. Belum? Ya, udah nggak usah ditampilin ini terus dong. Bos, ya kok close itu layarnya. Nah, yaudah saya ini ya, asrotnya belum siap ya. PO Box 2045 untuk pengaduan internal BGN. Apakah BGN di pusat, yang di daerah termasuk SPPI, kepala dapur, pengawas gizi, akuntan, orang-orang yang bekerja internal, yang bekerja di dapur-dapur, itu kemudian bisa mengirimkan aduannya melalui PO Box 2045. Kemudian PO Box 1708, itu kami buka untuk mitra dan yayasan. Ya, jadi aduan, apakah kadang-kadang nggak akur sama SPP, sama kepala dapurnya yang minta jatah sama mitranya, atau mitranya yang terlalu menekan kepala dapurnya karena mungkin ingin nambah keuntungan dan lain sebagainya, itu silahkan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai kepala badan gizi lah yang mengelola PO Box ini. Jadi ini langsung ke saya dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi, kalau memang ada pertentangan kami mediasi ya, untuk supaya ini jalan ke depan dengan baik. Yang ketiga adalah PO Box 45.000. 4045 3 kali adalah PO Box Dumas, pengaduan masyarakat. Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan disalur. Nah, itu kemudian disampaikan kepada kami. Belum ditampilan, belum bisa ya. Ya, 3 PO Box tadi, PO Box 2045 untuk internal BGN, PO Box 1708 untuk mitra dan yayasan, dan PO Box pengaduan masyarakat umum 45.000. Ya. Selain itu kami juga telah menerbitkan petunjuk sanksi terkait pelanggaran, apakah itu dikarenakan keracunan yang kami namakan adalah kejadian fatal, atau kejadian-kejadian lain yang kami namakan kejadian menonjol. Kami telah memberikan kepastian waktu suspend yang dinamakan sementara, yang dimana dulu suspend itu kita nggak tahu kapan bukanya, dan di situ kemudian terjadi adanya pertemuan dan negosiasi. Ini yang dulu-dulu begitu. Nah, sekarang kami by sistem, jadi suspend itu kami bagi 3, ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, dan suspend permanen.
Manakala dapur itu kemudian mendapatkan suspend lebih dari 2 kali, misalnya suspend, apakah itu suspend ringan atau sedang misalnya, kemudian setelah kita investigasi misalnya tidak ditemukan adanya kelalaian dari sisi fasilitas, IPAL, SLAS, sanitasi dan lain-lain, tidak ada masalah, bisa dibuka kembali, tapi tetap kepala dapurnya kita sanksi. Kemudian setelah buka, kemudian ada kondisi keracunan lagi, maka ini menjadi kondite di mana kami pertimbangkan untuk di suspend permanen. Ya. Dan 30 hari itu manakala ya korbannya banyak itu kami suspend lebih panjang dan bisa jadi menjadi pertimbangan untuk kami suspend secara permanen. Yang berikutnya adalah syarat sertifikasi layak higienis dan sanitasi SLAS. Jadi oleh pengurus sebelumnya itu saya nggak terlalu ingin, itu kan sekarang lagi diinvestigasi oleh pihak berwajib, oleh kejaksaan, tapi kami ingin memperbaiki apa yang memang belum ada. Ada beberapa dapur yang sudah beroperasi namun SLAS-nya belum ada. Maka kami berikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLAS. Sampai dengan tanggal 10 kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat layak higienis dan sanitasi ini, diurus di dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota. Dan saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan untuk sebagai syarat pengurusan SLAS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota. SLAS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang 0. Kalau layak 1. Jadi kalau mau sebagus apapun ternyata secara higienis dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen. Sampai sejauh ini kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higienis dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita. Namun ini ada beberapa kesulitan juga, saya tahu dari beberapa mitra sudah ngurus, kemudian ada juga kecepatan yang berbeda-beda dari penanganan atau respon dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota di daerah masing-masing. Yang nggak berkepentingan boleh ini ya. Oke. Jadi saya memahami, jadi ada beberapa mitra itu kemudian sudah mengirimkan email, melakukan pengaduan, yang dimana respon dari masing-masing kabupaten kota, dinas kesehatannya ini berbeda-beda. Ada yang merasa dipersulit, diperlambat, ada yang merasa dipingpong. Nah silahkan ini menjadi bagian dari, silahkan mengadu kepada kami, berkirim surat kepada kami, atau minta dinasnya untuk bersurat misalnya, sehingga tanggal 10 ini kami kemudian bisa artinya kami beri tanggat waktu tanggal 10, kemudian kami cek satu-satu permasalahannya ada di mana. Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLAS ini secara tegas kami berlakukan, dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu tiba-tiba sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLAS, tiba-tiba ngurus dan harus cepat-cepat jadi. Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higienis pasti kami tutup secara permanen. Saya juga ingin menjelaskan kepada publik ya, per hari ini,
per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat. Karena apa? Karena tindakan indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Kemudian ada kejadian phishing, yaitu tadi mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terlibat judi online, dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana hengki-pengki, dan kemudian itu tadi ada yang minta duit lah, inilah permainan. Nah, ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur. Dan sisanya ada 60 yang kasus yang dalam pembinaan internal. Pembinaan internal ini sebagian besar itu adalah karena terjadinya konflik antara mitra yang punya dapur berkonflik dengan kepala dapurnya. Siapa yang salah dan siapa yang keliru itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya neken-neken mitra minta fee, atau mitranya yang neken-neken kepala dapurnya misalnya minta untuk pengurangan atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan. Ini kami cek semua. Jadi ada 66, ini tersebar di Jawa Barat 29, Jakarta 19, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 27, Sumatera 21, Kalimantan 9, 4 di Sulawesi, dan 5 di tempat-tempat lainnya. Ya, indisipliner, kemudian tidak hadir, ada juga kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran. Ini kemudian kami berhentikan status ASN P3K-nya di Badan Kepegawaian Negara. Sekali lagi menanggapi masih adanya kasus keracunan, kami terus untuk meningkatkan layanan fungsi kontrol kami. Kami kasih contoh saja adalah kasus keracunan di Jayapura melalui sistem namanya POP yang kemarin saya sampaikan, itu dari nyacah call sampai dengan diserahkan itu ada lognya, ada logbooknya, bisa ditampilkan nggak? Aku kemarin minta screenshotnya itu. Ada? Lah kenapa nggak ada? Ya, nggak, aku udah minta screenshotnya itu. Bagaimana sih? Nggak ada. Mana ada pusdatin di sini? Mana datin nggak ada? Udah minta dari siang tadi. Ya, jadi nanti saya tampilkan lah. Intinya dari kasus di Jayapura kita bisa memahami bahwa dia mulai masak jam 7 malam. Kemudian diserahkan, ya dikirim nyampe di sekolah itu jam 11 siang besoknya. Itulah juga menjadi salah satu penyebab adanya keracunan. Ya, jadi dan juga ada sebagian juga yang misalnya ini kan yang paling baru kemarin atau tadi malam itu di Bogor. Itu kita lagi cek apakah keracunan karena MBG atau tidaknya, belum ada keterangan, ya. Tapi yang jelas ada orang tua yang juga ikut keracunan. Nah, ini yang ya di beberapa tempat juga sama, ada juga yang keracunan bukan hanya anak didiknya tapi orang tuanya ikut keracunan. Bukannya di Bogor, aku cerita yang tempat lain. Karena ada siswa yang membawa pulang MBG-nya. Ya, saudara-saudara awak media, jadi hati dari anak-anak ini hatinya baik. Dia makan telur, makan ayam, makan ikan, ini dia nggak tega. Dia ingat keluarganya yang ada di rumah. Maka dia sisihkan sebagian lauknya, itu kemudian dibawa pulang. Sebagian nasi yang dibawa pulang. Ini aduh, menyedihkan. Mohon maaf, ini ya
anak SD, ya kemarin saya ke Bogor yang sidak itu dibelah burgernya setengah. Saya bilang kenapa nggak dihabisin? Dia bilang saya mau kasih ke ibu saya karena ibu saya belum pernah makan burger. Ya, jadi ini sedih, namun demi keamanan ya, demi keamanan pangan, demi keamanan supaya nggak keracunan ini juga menjadi penting ya. Maka kami akan menambah ya, akan menginstruksikan lebih keras terkait SOP yang harus dijalankan. Jam berapa harus mulai masak, jam berapa matang plus maksimal 4 jam setelah matang. Jadi nanti akan diberi label, kami sudah instruksikan ke semuanya, harus dibeli label di omprengnya itu setiap hari harus dimakan sebelum jam. Maka kalau sudah lewat jam sebaiknya tidak dimakan. Harus dimakan sebelum jam. Apalagi kalau dibawa pulang. Ini kami terus koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen bagaimana guru ya. Jadi begini, awak media semua dan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, ada anggapan bahwa seolah-olah guru itu terganggu jam belajar mengajarnya karena harus ngurusi ompreng. Itu harusnya tidak. Karena di setiap sekolah ada PIC yang kemudian ada insentif dari kami untuk membantu proses distribusi makan bergizi gratis MBG ini di kelas-kelas. Ada PIC-nya 2 orang. Lantas guru ini apa? Tugas atau tambahan tugasnya adalah ikut menyertai makan bersama murid-muridnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk edukasi kepada murid-murid siswa di kelas itu. Sudah cuci tangankah? Antri ngambil ompreng, duduk berdoa, makan dengan baik, dijelaskan kandungan gizinya termasuk dimakan sebelum jam atau harus dimakan sebelum jam berapanya. Nah, manakala nanti ada yang membawa pulang, maka kita beri anjuran jangan dibawa pulang. Takutnya ada kasus menjadi penyebab kasus keracunan. Di banyak tempat, saudara-saudara, itu misalnya ada yang membawa pulang, katakanlah di dalam satu sekolah, ada yang dibawa pulang 10 orang. Terus karena dimakan di rumah sudah rusak, itu kemudian sakit perut misalnya, kemudian berobat ke puskesmas. Ya, jadi penentuan titiknya by system. Saya yang tentukan, saya tidak tahu itu punya siapa, saya nggak tahu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, misalnya nih ya, kadang-kadang kan ada itu, pemain di tikungan itu, ya kan? Jadi padahal dia nggak ada jasa apa-apa, tapi bro, ini udah di ujung nih, kau bayar segini, kalau enggak nanti kau nggak diaktifasi nih. Padahal ditunggu aja diaktifkan. Jadi intinya kalau ada orang ngaku-ngaku minta uang dekat dengan siapapun, udah laporkan polisi. Saya dukung untuk dilaporkan. Tidak ada siapa, tidak ada yang ngaku keluarga saya, teman saya. Nah, biasanya kalau buka-buka gini suka ada pemain tikungan yang ngaku-ngaku jualan jasa kepada masyarakat. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jangan percaya kalau ada foto, minta KTP-nya, kalau laporkan polisi. Ya, nggak ada lagi. Saya himbau nggak ada lagi orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, ya, saudara-saudara semuanya. Mohon maaf, barangkali tadi sekali lagi menunggu. Dan minta maaf, tadi sudah beberapa ada ya, belum log lah ya, belum ada, log yang saya minta tadi belum ada. Di screenshot gitu loh, maksudnya itu tadi pagi kan rapat aku udah bilang tadi itu. Mau kasih lihat kepada beliau, mereka maksudnya kepada umum bahwa sistem kita prima. Nggak bisa kok buka itu, sistem log. Ya, sambil nunggu ada yang bertanya? Ya, kamu. Jangan susah-susah ya. Iya, Pak. Jadi gini, sebentar. Jadi gini, saudara semua. Saya itu bukan sok galak atau sok garang, enggak ya. Jadi intinya kita sok tegas bukan.
Jadi kenapa kita harus tegas? Kenapa kita harus juga konsekuen? Itu karena bukan kok kita ini nggak sayang sama yang melanggar, tapi kita lebih sayang sama yang sudah bekerja dengan baik. Yang mayoritas mitra itu kemudian konsekuen dan bekerja dengan baik. Jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mitra yayasan yang selama ini telah bekerja dengan baik, memberikan menu dengan baik, sajiannya baik, rasanya enak, bergizi dan disenangi sama penerima manfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyertai dan mendukung program ini. Mitra ini adalah investor, dia pakai uang dia sendiri dan telah bekerja dengan baik, dan mayoritas dari investor ini itu adalah bukan ini kan kok ketik-ketik sendiri. Aku nggak butuh ketik-ketikanmu, aku butuh sistemnya. Kok kalau nggak ada nggak usah kau tampilkan. Tanya sama Pak Boga, screenshotan yang itu loh. Ya Allah, udah aku bilang tadi kan ada rapat kan? Pak Ridwan, lain kali lebih prima dong, ya siapa? Tadi apa aku lupa jadinya, aduh, ya. Ya jadi saya mau ucapkan kita nggak boleh kufur nikmat juga. Jadi orang yang sudah bekerja dengan baik, apakah mitra, yayasan, SPPI, ada chef, ada pengawas gizi, ada relawan, karyawan, pegawai semua yang kerja dengan baik dan mayoritas kerja dengan baik, itu kita harus apresiasi. Dan siapa yang tidak baik itu yang harus kita perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki maka mohon maaf harus di cut loss. Itu mohon maaf, saya bukan sok tegas, sok galak, sok garang, enggak. Kita ingin perbaikan ke depan ya, karena ini menyangkut nyawa, keamanan dan kesehatan seseorang. Gitu. Silahkan, mohon maaf. Ya, sore Pak, Bella dari CNN Indonesia Pak. Mau minta data aja Pak, per hari ini itu sudah ada berapa SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan angka 905 SPPG yang tadi Pak layak higienis itu berapa persen dari SPPG yang sudah beroperasi Pak? Mungkin yang ada kedua Pak, minggu depan itu kan sudah Pak Presiden akan mengumumkan pidato nota keuangan APBN Pak. Mungkin boleh di-spill Pak, BGN itu mengajukan anggaran berapa ke Kemenju setelah evaluasi bersama bulan ini, dan mungkin terakhir Pak, tahun depan itu target penerima manfaatnya itu di angka berapa setelah refocusing? Kemarin kan Pak Zulhas bilang ada 63 juta penerima manfaat, apakah itu setelah refocusing atau belum? Baik. Terima kasih. Baik, jadi begini. Kita saat ini ya telah menyisir dari 27.400 sekian dapur yang dinyatakan aktif ini kita sisir. Dari penyisiran kita itu ada beberapa SPPG atau dapur yang kemudian sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, kalau tidak salah ada 150-an sekian dapur yang kemudian tidak melaporkan diri dengan proper. Setelah kami cek ternyata itu ada yang tadi itu, ada yang SPPG kepala dapurnya kabur, ada yang desersi, dia tidak melaporkan diri, yang kemudian 66 ini bagian dari 66 yang kemudian kita keluarkan. Selain itu juga ada yang tidak ada karena berkonflik. Nah, ini kita selesaikan. Kita sedang menyisir satu, yang sedang kita sisir adalah dari 27.400 sekian dapur yang dinyatakan beroperasi ini kami sisir semua, disisir dapurnya di mana ada 120 checklist yang harus dipenuhi, luas tanah, sertifikat tanahnya, alat-alatnya difoto semua, ada 120. Kemudian dari dapur ini setelah disisir, itu disisir juga satu dapur ini melayani sekolah mana saja, sama ibu-ibu di posyandu atau di kelompok kader keluarga tadi itu di mana saja. Maka kami rencananya minggu depan kami akan menerbitkan SK yang adalah memberikan SK ke setiap dapur ini melayani sekolah ini, posyandu ini, dan seterusnya. Itu by minggu depan insya Allah sudah ada SK-nya, sehingga akan ketahuan sebetulnya yang beroperasi berapa, melayani ke sekolah mana saja, sehingga kita ketahuan dapurnya di mana, sekolah mana yang dilayani, dan nantinya siswanya siapa yang dikasih makan. Dari penyisiran ini kan data siswanya ada di Kementerian Dikdasmen, data ibu hamil menyusui balita itu ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendudukan BKKBN, itu kita sisir, kita masukkan semua.
Itu kemarin kan sempat ramai di sosial media, ada berkurang sekitar 6 jutaan lah, ya 5, sekian hampir 6 juta, 6 juta penerimaan manfaat yang dinyatakan double. Kenapa double? Ini contoh kasusnya adalah, misalnya dia pondok pesantren, tadi ya, Kementerian Didasmen, Kementerian Kesehatan, BKKBN, termasuk Kementerian Agama, karena MTS madrasah kan domainnya ada di Kementerian Agama. Ada orang yang mondok di satu pondok pesantren, didata oleh Kementerian Agama, tapi juga dia anak SMP, sehingga didata juga di Kementerian Didasmen. Ini kemudian semua data ini nyumpul dari satu dan datanya ngobrol. Setelah ngobrol, kemudian ternyata ada data yang double. Tapi jangan kemudian disalahartikan, oh berarti 6 juta kali sekian kerugian, bukan. Belum semua itu kemudian, misalnya ada kan yang kemarin saya kembalikan dari 414 dapur yang VA-nya double, uangnya kami kembalikan 311 miliar, itu bagian dari itu. Kita, kalau apakah ada mens rea atau tidak ada mens rea-nya itu jadi domainnya sekarang ini, jadi domainnya kejaksaan. Yang seperti juga kami sampaikan di preskon sebelumnya, ada 16.000 sekian yang menjadi objek pemeriksaan KKA, kertas kerja audit dari kejaksaan, itu salah satunya nyisirin ini semua. Ya. Apakah ada niatan dia misalnya mau nyuri atau tidak, nah itu bukan ranah kami serahkan semua datanya kepada pihak berwajib yang saat ini sedang ngecek semua, siapa bersalah pasti akan dipanggil. Ya. Jadi insya Allah mungkin minggu depan kita sudah ada angkanya, termasuk juga indikator penerimaan manfaatnya berapa, ketahuan dari situ. Pasti dong ya, pas Pak Presiden pidato, pasti kan sudah ada angkanya. Jadi kalau angkanya berapa kita tunggu di hari Pak Presiden pidato saja. Ya, silakan. Ya ada cowok yang tanya ya. Oh ada kamu, nanti habis ini kamu ya. Ya silakan Mbak. Sore Mas, Bella dari CNN Indonesia TV. Mas, tadi kan kalau kita lihat di data yang ditayangkan di TV ini kan ada 114 SPPD yang siap akan beroperasional. Ya. Nah ini dana insentifnya dari mana ya Mas? Yang pertama itu. Yang kedua kemarin kan saat evaluasi besar-besaran sistem dan juga dana operasional itu kan belum ada update-nya. Boleh diupdate mungkin Mas terkait dana insentif terutama ya untuk SPPD. Ya dari anggaran kita kan ada, masih. Jadi anggarannya masih. Jadi memang sudah masih masuk menjadi anggaran yang ada di tahun 2026 ini. Jadi no worry. Jadi tidak sampai dengan saat ini kami sudah lagi menghitung, kita lagi koordinasi. Jadi setiap mau buka ini enggak terus kemudian keputusan kita sendiri, pasti kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang punya duit ini. Jadi oh bisa kita buka, oh bisa kita buka. Karena kita sudah sepakat sesuai petunjuk Presiden, ya, yang kita sisir tadi, kemudian sisanya kita buka, yang kemudian memang membutuhkan di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, di daerah khususnya daerah-daerah yang susah yaitu 3T. Itu jadi no worry untuk terkait anggarannya. Belum ada, ya masih cukup. Apalagi kan ini disisir, terus kemudian ternyata kan ada yang double, lah itu kan, ya kan anggaran yang sama kita bisa gunakan untuk penambahan khususnya daerah-daerah yang susah ini. Ya Mas. Assalamualaikum, Masnya Eka dari Tempo. Mas, ini kan BGN memprioritaskan daerah 3T ya. Ada perubahan anggaran untuk proporsinya nggak untuk menyelesaikan indeks kemahalan pangan? Nanti saya umumkan ininya. Terus satu lagi, sertifikasi SLAS dan HACCP itu kan sebenarnya formalitas. Tapi approach-nya Enggak, kan, saya ulangi, bukan formalitas. Siapa yang bilang formalitas? Ya itu Ya, Anda koreksi dulu, bukan formalitas. untuk syaratan ya? Kamu harus bilang bukan formalitas. Oke, bukan formalitas. Nah, itu. Tapi yang krusial itu kan pelaksanaan SOP-nya ya Mas ya. Nah itu bagaimana pengawasan SOP-nya, misalnya kayak masaknya jangan lewat dari jam segini kayak gitu Mas. Terima kasih. Lah makanya itu tadi kumarahi orang ini ya kan. Maksudnya aku mau kasih lihat ke Dikau. Tolonglah Tempo jangan nyinyir banget lah ke BGN ya. Bukan formalitas ya, jangan sampai. Jadi SLAS itu bukan syarat administrasi. Jadi kemudian enggak, ini syarat mutlak kok lulus atau enggak lulus gitu. Mana tadi? Ada. Apa namanya? Nah, ini data distribusinya ya. Ini jam
Ini di mana sih ini? Nah, ada yang jam 9, ada yang jam 1 tuh. SMK Negeri Depapre itu jam 1 ya. Sementara ini ada lognya, ada ininya. Coba diklik bisa nggak? Nggak bisa. Oh ini screenshotan ya. Jadi intinya saudara-saudara, di sistem kita ini sudah kita wajibkan semua harus ada lognya. Kau mulai beli, kau mulai datang dagingnya di apa, dimasak matang jam berapa, didinginkan sekian menit, dimasukkan kompreng sekian, dikirim, diterima di sekolah, itu ada lognya. Sehingga setiap ada kejadian kita bisa lihat semua. Itu salah satu Mas Tempo, Mas siapa namanya? Mas Eka itu salah satunya. Selain itu kami sedang, tapi mungkin butuh waktu, butuh some time ya. Kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat. Itu juga salah satu fungsi pengawasan yang kami ingin capai ke sana. Ya, jadi CCTV kami ingin semua, ini kan semua dapur pasang CCTV. Nah itu kami ingin CCTV-nya itu connect ke dalam sistem kita, sistem IT kita yang ada di kantor pusat. Jadi kita bisa tahu, saya ingin niru yang itu loh, yang kepolisian itu loh. Jadi orang kalau maju dikit, nah itu kemudian syukur-syukur bisa diteriaki, kok masaknya kok jam 7 malam nggak boleh ya, kok masak gitu loh. Itu, tapi paling tidak kita bisa ngawasi ya. Jadi maksud saya yang ngawasi bukan hanya kantor pusat, tapi misalnya koordinator di tingkat kecamatan bisa lihat. Dapur-dapur kecamatan itu kapan beroperasi dia bisa lihat, lebih sedikit kan. Kemudian di tingkat kabupaten dia bisa lihat, di tingkat provinsi bisa lihat. Jadi ini tapi butuh waktu ya. Kita mulai dulu dari penggunaan POP ini ya. Jadi nanti dia akan ada tuh jam-jam pengiriman, ada jam mateng, itu kayak gini semua. Oh ini ya, jam 11 ya. Mana sih Bu? Jam 11.21 ya. Jadi dia masak jam 7 malam kemarinnya, dibagi ke sekolahnya jam 11:21. Jamnya di sini jam 13.15 tuh itu 13.15 itu kan waktu Indonesia Barat, waktu sananya jam 11.21. Nah, waktu sana jam 11.21. Bayangkan itu baru dibagi. Belum lagi nanti dimakan. Nah, menurut informasi beberapa itu dimakan sore. Nah, inilah penyebabnya adalah makanannya sudah rusak. Itu ya. Oke, Mas. Mana? Ya. Oh, yang sini ya. Kamu nggak pegang mic, dia pegang mic itu. Ya. Sore Mas, saya Lintang dari Antara. Mas Dan, yang pertama kemarin udah tutup ini. Ditutup aja. BRIN menyatakan membuat teknologi untuk omprek agar dia mendeteksi wadah omprek itu ada gasnya atau tidak. Nah, apakah BRIN akan mengadaptasi itu? Yang kedua, masih soal keracunan, Mas, dan di Lembaga Bogor juga sudah keracunan. Apakah nanti ada sanksi juga bagi yayasan atau mitra? Kan tadi kan bilang sebatas kepala SPG saja dan mungkin enggak disanksi, disuspend, diinvestigasi, kepala dapurnya dicopot, kemudian kita investigasi, ada unsur kesengajaan kah, kelalaian fatal kah, dan lain-lain kita cek semua. Nah kemudian yang tadi pertanyaan pertama apa? BRIN itu tadinya mau saya panggil hari ini, tapi beliaunya ada yang itu kan pendeteksi basi di nasi, di apa kan ada itu yang ditunjukkan ke Presiden. Sebetulnya saya mau panggil tadi siang, tapi beliaunya kebetulan nguji S3 dan lain-lain. Rencananya Senin apa Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol, itu aja. Mas, apakah akan ada pejabat-pejabat BGN yang ditempatkan gitu di wilayah-wilayah yang mungkin memang selama ini kasus keracunannya meningkat? Oh iya. Lalu yang terakhir Mas, soal belasan pekerja di SPBG Bima NTB itu terdeteksi hepatitis. Bagaimana respons dari Terima kasih. Baik, saya telah mengeluarkan SK, surat keputusan, jadi membagi habis eselon 1 dan eselon 2 dan di bawahnya itu kemudian berkantor di daerah-daerah.
Karena dapur tidak semuanya ada di, dapur itu kan nggak ada di gedung ini, dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2, dan di bawahnya membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten. Jadi dia punya tugas pokok, misalnya sebagai kepala biro humas misalnya, itu tugas pokok dia, tapi dia punya namanya wilayah penanggung-jawaban. Jadi biasanya eselon 2 itu di kabupaten, kalau tidak salah hitungannya satu eselon 2 mengampu 8 kabupaten gitu. Sehingga kasus keracunan, koordinasi dengan kepala daerah, koordinasi dengan koordinator yang ada di kabupaten itu, koordinasi dengan koordinator di kecamatan itu, koordinator dengan camat, koordinator dengan dinas kesehatan, itu bisa menjadi tanggung jawab si penanggung jawab ini. Jadi ada tugas pokoknya sebagai Karohumas misalnya, tapi dia juga mengampu 8 kabupaten yang menjadi tanggung jawab dia. Kasus keracunan, kasus ini, kasus apapun itu, pelanggaran itu menjadi kondite bagi dia. Ya, jadi ini sudah saya keluarkan SK untuk semuanya dibagi. Eselon 1 dibagi ke provinsi, jadi satu eselon 1 mengampu beberapa provinsi, bawahannya mengampu kabupaten-kabupaten di bawahnya. Ini tidak lain tidak hanya untuk bagaimana memastikan roda organisasi dan tujuan dari MBG ini kemudian bisa berjalan dengan maksimal. Dan kami telah memberikan kebijakan, barang siapa masuk Jakarta lapor kepada kepala badan. Jadi izin dulu, karena memang tugasnya lebih banyak diampu di daerah di mana dia bertanggung jawab. Nah, terkait tadi ada yang hepatitis itu sebetulnya itu sudah kasus lama dan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di tempat itu. Jadi itulah salah satunya, kita ingin ada pengecekan kesehatan gratis manakala ada penyakit menular yang barangkali berbahaya, itu kemudian dengan berat hati kami mohon untuk bisa tidak bekerja di situ dan fokus pada pengobatannya gitu. Itu sih. Oh, kamu ya, bolehlah kamu, habis itu kamu lah ya. Mas, saya Nanda dari kantor berita Wipers, Mas. Iya. Soal 13.000 tadi, Mas, apakah sudah ada breakdown-nya? Yang starting berapa, high starting berapa, 3T berapa, dan timeline kira-kira akan operasinya kapan masuk tiga kategori ini? Sudah ada dari Kementerian Kesehatan, kita sudah punya datanya. Aku nggak hafal ya, tapi yang jelas kita overlay dengan, jadi gini, kita tahu dari mana daerah itu stunting tinggi atau tinggi sekali. Itu kita tahu dari pendataan Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Kemudian kira-kira ya, bayangan imajinasinya itu kita plot gitu, taruh di layar, terus kita overlay dengan kesiapan dapur. Kita mulai dari dapur yang paling siap. Tadi saya bilang ada 114 itu minggu depan siap, kita bisa aktivasi. Nanti minggu depan itu batch pertama, nanti ada batch kedua, batch ketiga. Kalau memang di situ harus ada dan belum ada dapurnya, ya harus kita bangun. Karena memang kita fokus sekarang ini yang sudah jalan ya, tapi kemudian kita fokus dari daerah-daerah yang sulit ya. Sekali lagi ya, Indonesia itu tidak hanya Jakarta atau tidak hanya Jabodetabek, Indonesia itu luas. Dari Aceh sana, dari Sabang sana sampai dengan Merauke. Coba ini banyak ini ya. Ya, misalnya nih ya, yang sangat tinggi aja saya bacakan ya, contoh aja. Di NTT itu Belu sangat tinggi, kemudian di Malaka itu juga tinggi, kemudian di Manggarai Timur itu tinggi sekali ya, maksudnya sangat tinggi ya. Kemudian di Rote Ndau itu juga sangat tinggi, kemudian Sumba Barat itu juga sangat tinggi, Sumba Barat Daya tinggi, Timur Tengah Selatan tinggi sekali. Jadi kita sudah ada kategorinya ini ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, totalnya sih banyak ya. Iya. Nanti nanti ku share aja deh ya datanya ya. Satu lagi Mas. Ya. Ya. Nah, itu update-nya seperti apa? Apakah sudah disisir? Mungkin tadi pertanyaan mirip-mirip sih dari kaki 83. Sekarang itu setelah fokus penerima, karena sekolah elit mau dipangkas ya anak-anaknya. Ekonominya cukup bagus mau dipangkas, itu update-nya per hari ini berapa gitu Mas?
Sedang kita hitung ya, jadi nanti kami umumkan berikutnya. Ya, yang jelas betul yang kamu sampaikan bahwa kita sedang sisir, misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elit misalnya itu kan tidak perlu MBG, itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan apa namanya itu, apa istilahnya, komite sekolah ya, kami komunikasikan. Yang jelas kan ini bagian dari komunikasi, ada beberapa sudah, sekolah itu ada berapa, ada sekian ratus lah itu yang sudah menyatakan tidak perlu, ada rata-rata sekolah swasta yang memang mohon maaf mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak perlu memerlukan adanya MBG di sekolahnya gitu. Jadi intinya adalah ini adalah demokratisasi gizi, intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau. Ya, jadi semua yang berhak itu kemudian kita berikan kecuali yang tidak mau. Jadi ada sekolah-sekolah swasta tadi itu yang kemudian, tapi angka data pastinya ya sudah ada, dinamis, tapi mungkin nggak bisa aku sampaikan di sini ya. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan. Mungkin kalau menurut saya Anda boleh tanya lagi pertanyaan yang sama ini setelah 17 Agustus lah. Bukan setelah 14, Mas. Ya maksudnya kan 14 terus kan preskonnya nanti habis 17-an ya, kita rayakan kemerdekaan Indonesia dulu gitu loh. Kok buru-buru amat sih ya, tenang ya. Belanda masih jauh ya. Tadi aku, kamu ya, boleh. Sini ya, kanan kiri ya. Izin mau elaborasi lagi Pak yang 13.000 itu kan salah satunya di stage 3 itu ya Pak. Ini kan semuanya akan dibangun tahun ini dan sebenarnya itu akan dibawa oleh mitra atau dananya dari BGN itu seperti apa? Dan mau nanya juga soal mereka nggak pernah mau investigasi yang pakai bank subsidi ya? Udah ada belum Pak angkanya? Oh, ya kita belum ada. Ya untuk yang investigasi kami, itu kan ada pengakuan itu kan, pengakuan beli-belinya lagi kita kumpulkan ya. Kami sudah kita investigasi, tapi maksud saya belum bisa saya umumkan. Kemudian yang 13.000 itu kan begini loh Pak. 13.000 ini sudah ada, tapi saya nggak mau sampaikan berapa yang. Jadi ya baru ada yang baru titik. Kalau titik itu saya sarankan kepada mitra yang baru nitik udah nggak usah diterusin ya. Kemudian yang sudah bangun, khususnya apalagi yang sudah selesai itu, jadi begini. Ini kan udah ada yang sudah selesai. Itu kemudian kita lempar ke peta yang stunting yang sangat tinggi dan tinggi tadi. Makanya nanti batch-batchnya itu kami laksanakan. Intinya kan adalah begini. Ini barang ini kan harus segera dibangun. Barang ini harus segera nyala, jalan di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Yaitu daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang membutuhkan, daerah-daerah yang memang intervensi gizinya itu sangat dibutuhkan. Ya di Papua, ya di Maluku, ya di NTT, dan jangan salah, ada juga yang di Jawa itu ada beberapa kabupaten yang juga stuntingnya cukup tinggi, itu ada, datanya ada semua. Dan pendataan ini sudah prima lah menurut saya datanya. Selain itu nanti juga kami akan memonitor, misalnya daerah stunting di, kau sebut misalnya di mana gitu ya, di Belu tadi misalnya, itu nanti dia sekolah di mana, sudah dapat MBG apa belum anak itu kemudian kita bisa ukur perkembangannya. Kan tujuan MBG ini kan bukan ngasih makan gratis doang, sebetulnya kan adalah intervensi gizi, itu yang menjadi penting ya. Jadi itu kira-kira tahun ini semua berarti Pak? Yang apa? Sesuai kebutuhan, tenang aja. Terus anggaran pembentukan itu dari mitra atau dananya dari BGN Pak? Kita memaksimalkan yang memang sudah dibangun ini oleh mitra, kita maksimalkan skema dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Jangan diborong. Moratorium yang enggak pembentukan baru berarti udah dicabut ya Pak? Gini, dicap. Ya kalau dibilang moratorium kemudian cabut, jadi gini, saya ulangi ya, moratoriumnya itu terbatas. By sistem kita buka sesuai kebutuhan. Jadi sekali lagi tolong disiarkan, jangan sampai barang ini kemudian ada pihak-pihak yang menjajakan jasa. Merasa kenal sama saya lah, pernah foto sama saya lah, kemudian dijual-jual, kemudian minta duit, ternyata dia cuma jualan kebohongan ya. Jadi tolong tidak ada pihak manapun saya larang, kalau ada silahkan dilaporkan kepada pihak yang berwajib ya.
Oke, kamu. Udahlah ya, 2 ini habis ini udah ya. Hah, 1 aja? Ya 1 aja lah ya. Lelah ini. Apa? Pak, satu lagi Pak. Apa? Ya. Ya, saya Zahira dari Kumparan. Tadi dari Bapak sendiri bilang sebenarnya tujuan utama dari program MBG ini kan sebagai intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting seperti itu. Untuk mencapai target tersebut sebenarnya indikator keberhasilannya seperti apa, dan dari situ sebenarnya bagaimana BGN melihat dampak MBG terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Terakhir ya. Setuju? Gini, tak kasih tahu ya. Jadi program itu selalu ada namanya output, outcome, sama impact gitu Pak. MBG ini program outputnya apa? Outputnya adalah makanan yang aman, bergizi, dan disantap oleh penerima manfaat dengan baik. Itu adalah outputnya. Outcome-nya bagaimana? Outcome-nya kita ukur. Apa? Misalnya tingkat kehadiran siswa di sekolah, naik apa tidak. Kemudian outcome-nya lagi adalah misalnya tingkat sakit dari siswa itu dihitung, diukur bisa. Ini Kementerian Kesehatan yang ukur, yaitu diukur bisa. Kemudian tingkat kesehatannya, tinggi badannya, kurus gemuknya, itu bisa dilihat dari situ. Ya. Lantas yang terakhir adalah baru impact gitu Mbak. Impact-nya apa? Impact-nya jangka panjang. Nggak bisa kita kasih makan hari ini, selama setahun kemudian langsung nggak bisa. Ini butuh waktu ya. Jadi ini menandakan bahwa Presiden kita dalam membuat program ini sebetulnya program yang super jangka panjang. Kalau mau gampang aja kan sebetulnya ya mungkin program yang lebih populis banyak, tapi ini MBG ini adalah program yang sangat jangka panjang. Karena impact-nya itu akan kita rasakan 5, 10, 15 tahun, kemudian kita lihat. Karena dengan orang yang datang sekolah tidak lapar, kebutuhan gizinya cukup, di saat dia tumbuh kembang, termasuk ibu hamil dan menyusui juga sama, itu kemudian kita bisa lihat impact-nya, peningkatan, apa sih namanya tuh, rasio belajar lah, dan lain-lain. Ini saya kira itu. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.